Setiap kisah punya delik, setiap delik punya cerita. Inilah delik kisah, tempat kita menelusuri jejak-jejak kisah yang tak terduga. Siapkan diri Anda, karena kisah dimulai sekarang. Hari ini saya akan membawa Anda menyelami kasus penuh lapisan tentang cinta yang tak direstui, rumah tangga yang retak, perselingkuhan, dan sebuah penghilangan nyawa yang dilakukan oleh orang terdekat. Pasangan ini tampak biasa di mata luar, seorang anggota kepolisian yang disiplin dan seorang ibu rumah tangga. Tapi, semua yang tampak tenang di permukaan bisa menyembunyikan badai di dasar. Begitulah kisah rumah tangga Brigadir Yohanes Fernando Siahaan dan Ardila Rahayu Ponggo. Mereka menikah pada Oktober 2011, 7 tahun hidup bersama. Tapi sejak awal, cinta mereka melawan banyak hal. Yang paling besar, perbedaan keyakinan. Sesuatu yang oleh orang tua Yohanes tidak bisa ditoleransi. Mereka menikah tanpa restu, dan restu yang tak pernah datang itu menjadi bayang-bayang yang gelap. Keluarga menjauh, dunia mereka menjadi sempit. Di rumah hanya mereka bertiga, Yohanes, Ardila, dan anak mereka yang masih kecil. Tapi rumah itu bukan tempat yang damai. Ia menjadi panggung pertengkaran, curiga, dan kebohongan. Yohanes mulai menyadari bahwa istrinya tak lagi sama. Ada jejak, ada kemarahan, dan ada laki-laki yang mulai datang pada saat dirinya pergi. Sebagai polisi, Yohanes tahu cara membaca gelagat. Ia mulai membuka ponsel istrinya, menelusuri jejak digital. Dan di sana, ia menemukan potongan-potongan kebenaran. Status WhatsApp, pesan bernada putus asa, hingga pernyataan. Sedikit lagi jadi single parents. Yohanes bukan pria bodoh, tapi ia juga seorang ayah. Ia mencoba bertahan, tapi mungkin ia bertahan terlalu lama. Kebenaran tidak datang dari pengakuan, tapi dari mata anak yang belum bisa berbohong. Anak mereka yang baru usia 6 tahun, saksi paling jujur dalam kasus ini. Anak itu melihat semua, di balik pintu, di sela-sela gorden, dan dari bawah selimut. Anak itu tahu sesuatu yang sangat salah sedang terjadi. Ia melihat ibunya dijemput pria yang tak dikenal. Berkali-kali, ibunya sering menutup kamar atau menguncinya saat ada tamu. Bahkan, ia pernah mendobrak masuk dan melihat ibunya bersama pamannya sendiri, Andi Abdullah Ponggo, dalam keadaan telanjang di kamar mandi. Paman, lelaki yang seharusnya pelindung, tapi malah menjadi bagian dari sesuatu yang gelap dan kotor. Dan anak itu menyimpan semua itu sendirian sampai malam tragedi itu terjadi. Rabu dini hari, 29 Agustus 2018, Ardila membawa anaknya tidur lebih awal. Tapi malam ini bukan tentang tidur, ini malam eksekusi. Anak itu terbangun karena keributan. Ia mengintip di balik pintu dan melihat Yohanes bertengkar dengan istrinya. Lalu ia melihat 3 pria asing berdiri di dapur. Pamannya berdiri bersama mereka. Yohanes masuk ke kamar mandi, dan saat pintu dibuka, kekacauan terjadi. Begitu Yohanes keluar dari kamar mandi, ia langsung disergap. 1 pria memegang tangannya, 1 lagi memegang kakinya, yang ketiga mencekram lehernya dari belakang. Pamannya Andi memukul bagian belakang kepala Yohanes hingga tubuhnya terhempas ke lantai dapur. Saat tubuh Yohanes sudah tidak berdaya, Ardila masuk membawa kabel gurungan warna merah. Ia tidak menangis, ia tidak gemetar. Ia hanya memastikan suaminya benar-benar sudah tidak bernyawa. Anak mereka masih mengintip. Tubuhnya menggigil, tapi ia tetap diam. Lalu ia melihat ibunya ikut memukus kabel ke leher ayahnya. Mereka memindahkan tubuh Yohanes ke bawah pintu dapur dan membuat seolah-olah ia menghanyapkan dirinya sendiri. Tapi mereka melupakan satu hal, tubuh tidak bisa dibohongi. Saat polisi datang, cerita Ardila tentang Yohanes yang melenyapkan dirinya sendiri berubah-ubah dan mencurigakan. Tidak ada tanda klasik, tidak ada feses, tidak ada urin, tidak ada sperma yang biasanya muncul saat seseorang menggantung diri. Dokter forensik mencatat, luka jerat muncul setelah kematian.
Artinya Yohanes sudah tidak ada saat kabel dililitkan dan penyelidikan dimulai. Anak kecil itu akhirnya bicara dan kebenaran pun membuka tirainya. Penyelidikan menyeluruh. Polisi mulai bertanya pada tetangga, lalu pada anak korban. Bocah itu akhirnya bercerita. Ia mengungkap semua yang dilihatnya. Nama-nama, waktu, urutan kejadian, bahkan suara ibunya yang berkata, "Diam, atau kubuat kau seperti bapakmu." Kalimat itu membuat bulu kuduk merinding. Pengadilan digelar. Jaksa menuntut hukuman mati untuk Ardila dan Andi Abdullah, tapi hakim menjatuhkan vonis. Ardila Rahayu Ponggoh 20 tahun penjara dan Andi Abdullah Ponggoh 18 tahun penjara. Ada beberapa fakta yang memberatkan, bahwa penghilangan nyawa ini direncanakan dengan matang, upaya rekayasa kasus, penyebaban trauma berat pada anak, dan tidak menunjukkan penyesalan. Di ruang sidang, Ardila tetap berkelit. Tak ada air mata, hanya wajah yang mengeras dan jawaban-jawaban yang berbelit. Tapi semua sudah terlambat, dan anak itu kini tak punya siapa-siapa. Ayahnya tewas, ibunya dipenjara. Masa depannya entah kemana. Kisah ini bukan hanya tentang kejahatan, tapi tentang cinta yang berubah menjadi benci dan sebuah pengkhianatan pedih yang didapat dari orang-orang paling dekat. Cerita hari ini mungkin sudah berakhir, atau justru baru saja dimulai. Nantikan kisah-kisah selanjutnya di Delik Kisah. Sampai jumpa.